Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Di saat ada sebagian para orang-orang yang ngakunya pengamat bola di Indonesia, tapi justru merendahkan timnas Indonesia yang katanya timnas Indonesia ini payah lah, Sintayong harus out lah, inilah itulah yang tujuannya jatuhkan Sintayong dan pasukannya. Di negara tetangga kita Malaysia ini para pengamat bolanya justru salut dengan timnas Indonesia. Saat acara live di salah satu TV nasional Malaysia, komentator sekaligus pengamat bola Malaysia justru mengomentari kiprah timnas Indonesia di Piala Asia. Di sini orang ini bilang Indonesia selama beberapa tahun ini memang dianggap sebelah mata di ASEAN bahkan Asia. Bahkan timnas Indonesia ini selalu kesulitan saat melawan Malaysia, melawan Thailand, dan melawan Vietnam. Tapi ketika timnas Indonesia main di Piala Asia justru tampil beda. Wajar jika pengamat bola Malaysia ini salut pada timnas kita, sebab dengan skuad termuda dari seluruh kontestan Piala Asia ini, Indonesia mampu menekan Vietnam sepanjang laga loh ya. Hal ini yang sudah jarang dilihat oleh mereka ketika Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Sebab biasanya jika Indonesia melawan Vietnam, Indonesia yang diserang 7 hari 7 malam. Tapi di Piala Asia ini kebalik, justru Vietnam yang ditekan habis-habisan oleh Indonesia. Contohlah nak bagi tahu, kita selalu compare pada Indonesia. Average age 23.6, one of the youngest team dekat ASEAN Cup. Semalam menentang Vietnam, mereka menang 1-0, 3 mata. Panjang 90 minit. First game mereka tewas, second game mereka keluar. Konsistensi daripada minit pertama ke 90. Kita banding dengan negara jiran yang selalu kita bertanding. Only 2-3 years ago kita menang dengan mereka. Baru-baru ni kita tewas dengan mereka last 2 years. Tapi nampak apabila mereka hadir di ASEAN Cup, mereka kutip 3 mata yang berharga menentang Vietnam yang boleh katakan agak gah di Southeast Asian. Memang betul pendapat mereka jika kekurangan timnas Indonesia di Piala Asia ini adalah di lini serang yang tumpul, dengan Indonesia ini nggak punya striker, apalagi setelah Sadil Ramdhani dicoret. Mereka mengaku atau membandingkan ya dengan timnas Malaysia yang dipenuhi pemain naturalisasi, tapi Malaysia sendiri jadi lupa diri yang akhirnya justru jadi bumerang bagi timnas Malaysia itu sendiri. Di sini apa yang bisa kita pelajari? Kita jarang sekali mengomentari atau nyinyirin timnas tetangga kita. Para pengamat lokal kita itu kayaknya justru lebih senang nyinyirin timnasnya sendiri ketimbang timnas negara lain. Tapi mereka yang seorang pengamat luar negeri justru tuh serius mengamati tim-tim tetangga mereka seperti timnas kita saat ini. Ya kembali lagi, para pengamat lokal kita ini bukan masalah mereka nggak mau nyinyirin timnas tetangga kita atau lebih seneng nyinyirin timnasnya sendiri, karena persoalannya bukan soal siapa timnasnya atau bagaimana timnas kitanya, tapi persoalannya adalah siapa pelatih timnas kita, yakni Sintayongnya yang mereka kritik dan mereka nyinyirin. Seandainya bukan Sintayong yang melatih timnas kita, mungkin mereka atau para pengamat lokal kita ini sebagiannya ya nggak bakalan nyinyirin timnas kita. Jadi ya mau sebagus apapun prestasi dan juga cara main timnas kita, ya tetap buruk di mata mereka. Jujur kami sebagai bangsa Indonesia atau warga bangsa Indonesia malu. Kenapa demikian? Orang luar ngehargain timnas Indonesia, tapi orang Indonesianya sendiri justru menganggap timnas Indonesianya ini ampas dan gak bermutu. Miris ya. Sekarang coba lihat video ini. Ini orang bukanlah orang Indonesia. Bahkan mereka-mereka ini cuma tahu Indonesia itu dari sosmed atau internet. Tapi mereka rela datang ke Qatar dan mendukung timnas Indonesia. Lihat saat Asnawi ambil penalti, dia bahkan berdoa loh buat timnas. Nggak malu kita. Kita yang lahir, besar, makan dan segala macam di Indonesia justru ngehina timnasnya sendiri. Malu nggak tuh? Ini pasti yang ada di pikiran para lokal pret. Ngapain sih tuh orang bule sok-sokan dukung timnas kita? Udah orang lokal aja yang dukung timnas kita. Semuanya serba lokal cuy di pikiran mereka.
Masih seputar Liga Malaysia, FA Malaysia selaku Federasi Malaysia ya dan operator Liga Malaysia resmi mencoret klub Kelantan FC dari Liga Super Malaysia musim depan. Persoalannya adalah Kelantan FC ini nunggak gaji pemain dan gak bisa menyelesaikan. Kami pun belum tahu siapa yang akan menggantikan posisi Kelantan FC di Liga Malaysia. Tapi di sini kita patut mengapresiasi keberanian FA Malaysia yang tegas pada klub yang bermasalah. Sebagai informasi, di Liga Malaysia itu ada sekitar 8 klub yang bermasalah dengan tunggakan gaji. Tapi 7 dari 8 klub ini sudah mulai mencicil membayarnya. Tapi kalau klub Kelantan FC ini sulit sebab sudah ditinggalkan pemiliknya. Nah, kira-kira kalau di Indonesia LIB berani nggak tuh kayak gitu? Jangankan nyoret yang nunggak gaji, wong klub yang terlibat match fixing aja belum diproses kok. Di Indomah ada fulus urusan mulus, sebab di Indonesia itu semua bisa diatur. Bisa diatur. Wani Tiro. Di Indonesia kalau LIB-nya tegas kayak FA-nya Malaysia, udah hilang tuh PSM, PSS, Madura, PSIS dan Persija. Bisa nggak tuh, berani nggak tuh LIB coret 5 tim ini? Piala Asia membawa berkah. Ya, inilah yang mungkin akan dialami oleh para pemain timnas Indonesia. Sebab selain setelah ada 4 pemain yang katanya diminati oleh Manchester United, yakni Jordi Amat, Asnawi, Lino, dan Elkan, kini sejumlah nama lain pun tengah dibidik tim-tim besar Eropa dan Asia. Yang terbaru, 2 pemain timnas Indonesia yakni Rizky Ridho dan Yaakob Sayuri resmi ditawari main di Liga Thailand. Ada klub Liga Utama Thailand yang mengajukan minat pada Ridho dan Yaakob. Mereka adalah klub Buriram United dan Muangthong United. 2 klub ini kabarnya tengah bersaing buat mendapatkan Rizky Ridho dan Yaakob Sayuri. Belum lagi tim-tim di Liga Malaysia pun mulai nih melirik 2 pemain ini meskipun baru sekedar ketertarikan saja loh ya. Kalau di Liga Indonesia sendiri jangan ditanya lagi, 2 pemain ini justru memang jadi buruan utama tim-tim Liga 1. Rizky Ridho ini kan udah tahu ya, sejumlah klub ini berburu untuk tanda tangan Rizky Ridho seperti Persebaya, Persib Bandung, Arema, Bali United, dan Borneo FC serta yang lain-lain itu memburu tanda tangan Rizky Ridho. Lalu Yaakob Sayuri ini kan lebih banyak yang minat seperti Persija, Arema, Bali United, Persib Bandung, Bayangkara FC, Dewa United, dan lain-lain. Nah, nanti kita akan lihat 2 pemain ini akan kemana musim depan. Apakah tetap di klubnya masing-masing atau justru 2 pemain ini akan bergabung dalam satu tim. Sebab ya kita tahu banyak tim yang menginginkan 2 pemain ini bergabung dalam satu tim. Apakah 2 pemain ini bergabung di Persija atau di Persebaya atau di Persib? Sebab 3 tim ini di Liga 1 yang paling ngotot menggabungkan 2 pemain ini. Nah, kita akan lihat nanti ya. Ini ada yang minta kami bahas, Bang, bahas Liga 2 dong. Itu banyak kejadian yang terjadi di Liga 2. Apa yang harus dibahas? Pemukulan ofisial perserang-serang pada pemain PSKC, wasit dikeroyok dan diuber-uber di laga Sada Sumut, keributan penonton di laga Detras FC, dan lain-lain. Capek bahasnya. Ya mau gimana lagi, inilah mental kita. Kalah, emosi. Menang, lupa diri, gitu kan? Ya kan semua kejadian-kejadian di Liga 2 itu kan udah ada rekamannya. Ya sekarang tinggal tunggu aja apa reaksi Komdis PSSI. Tapi nggak usah terlalu berharap juga ya sama keputusan Komdis. Sebab ya kita semua udah tahu lah Komdis kita ini seperti apa. Mentalnya mental tempe. Giliran sama tim yang ada hubungannya dengan anggota PSSI ya pasti lembek. Intinya gini deh ya. Selain mental, di sepak bola Indonesia itu selama ada orang-orang yang hatinya busuk, yang nggak terima dengan kekalahan baik di federasi maupun di klub, ya sepak bola kita akan seperti ini terus.
Di federasi ini tuh nggak aman, nggak nyaman, ribet di PSSI ini. Ada jajaran atau barisan orang-orang sakit hati dengan kepemimpinan Erick Thohir saat ini. Karena mereka-mereka ini gagal berkuasa di PSSI. Akhirnya dibikinlah sebuah aksi, sejumlah aksi. Entah itu keributan supporter, kontroversi wasit, dan lain-lain. Tujuannya apa? Agar citra sepak bola kita ini jadi jelek. Sasaran utamanya ya, kalau sepak bola kita jelek ya ketumnya pasti lebih jelek. Jadi ya nggak usah heran kalau lihat yang ginian di sepak bola kita. Intinya selama nggak ada hukuman yang jelas soal sepak bola dan ketidaktegasan dan ketidakadilan pemberian hukuman, ya akan seperti ini terus. Berani nggak tuh LIB coret klub yang nunggak gaji? Enggak kan? Berani nggak LIB dan PSSI coret klub yang match fixing? Enggak kan? Berani nggak PSSI hukum pembuat kerusuhan di pertandingan seumur hidup? Enggak kan? Jadi ya kelonggaran-kelonggaran seperti inilah yang membuat kejadian-kejadian ini terus dan terus terulang di sepak bola kita. Dan sialnya nggak semua pundit ataupun pengamat bola kita ini netral. Terkadang banyak pengamat bola kita ini justru berpihak pada satu golongan. Jadi ya udah makin semrawut sepak bola kita. Kemarin sempat ada gagasan atau wacana dibikin undang-undang sepak bola. Undang-undang ini isinya itu disamakan dengan undang-undang negara. Pada protes yang bilang nggak bisa dong sepak bola disamakan dengan pemerintahan. Sepak bola ya undang-undangnya ke FIFA dan bla 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 bla. Padahal kalau kita lihat nih ya, supporter ribut kan pasti ada pemukulan dan kekerasan. Itu kan kriminal kan masuknya. Ofisial dipukul sama pemain, atau pemain dipukul sama ofisial, pemain pukul ofisial, atau pemain pukul wasit, atau ofisial pukul wasit. Ini kan semuanya kriminal dan kekerasan. Tapi nggak ada satupun loh pelakunya ini yang dipenjara, yang nggak bakalan jerak lah. Makanya sangat rumit mengurai benang kusut sepak bola kita. Belum lagi tingkah laku para pemainnya pun yang kadang sengaja memancing emosi pihak lain dan memanas-manasi netizen. Contoh, dicoret dari timnas, bikin story, bikin status seolah-olah teraniaya, akhirnya menimbulkan kebencian netizen pada timnas dan pelatih timnas. Di sini aja udah kelihatan kok mental para pemain kita. Itu mah pemain lokal aja bang yang kayak gitu. Enggak juga, enggak lokal aja tuh, yang naturalisasi juga banyak yang kayak gitu. Contoh Diego Michel yang dicoret siapa dari timnas, dia yang bikin panas, naturalisasi loh dia. Jadi di sini bukan masalah lokal ataupun naturalisasi, tapi permasalahannya adalah mental dan attitude. Jelas ya, ribet ngurusin sepak bola kita. Padahal pada dasarnya ya, sepak bola itu diciptakan tujuan awalnya adalah kesenangan, kegembiraan, silaturahmi, dan olahraga. Tapi karena ambisi dan otak kotor, maka sepak bola kita bukanlah lagi di jalur yang sebenarnya.